Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita lagi mau berbincang-bincang sama dua teman gue di sini. Gue di sini mau ngomongin buat masalah pengalaman horor. Tapi lampunya udah mati ya, kayaknya suasananya mendukung banget. Jadi gimana yang mau cerita horor? Bisa diperkenalkan? Langsung dah. Ya langsung aja. Mau ngobrol apa? Nama kita Danar dari Gebang. Gua siapa sih sebenarnya? Apa gua setannya nih? Ya bukan. Oh bukan. Iya, siapa lanjut? Ya, saya Reza, asal Indonesia, Tepatnya di Cirebon, Jawa Barat. Oh, bukan di drama, bukan di drama. Pindah dah. Itu ada lagi dong. Ada lagi. Oh, berarti punya 2 KTP. Dua KTP. Oke. Jadi mau ceritain horor mana dulu nih? Mungkin ke ini dulu siapa? Danar dulu. Ya. Apa ya pengalaman horor? Banyak ya pengalaman horor mah. Yang menurut Ira horornya emang bener-bener horor banget. Horor banget. Pernah. Mungkin itu tepatnya di ini menurut kita ya kayaknya semasa paling horor kita karena sekedar nampak-nampakin mah buat kita udah biasa. Jadi pernah dalam satu malam itu kita tidur. Namanya kalau di Cirebon mah rep-rep lah. Oh, rep-repan dah. Rep-repan tidur di rumah temen. Terus itu posisi sebelum subuh. Dan malamnya itu kita uji nyali. Bisa dikatakan uji nyali karena uji nyali itu berarti disengaja. Iya, disengaja malamnya. Sok-sokan nantangin gitu tuh. Yang ada sok-sokan aja. Iya. Pas dilawan header. Pas muncul bingung ya. Pas muncul kabur. Terus itu gimana ceritanya? Nah, jadi pas tidur habis uji nyali kayak gitu, kita kan tidur tuh. Sebelum azan subuh, karena tidurnya juga tidur ayam, meremlek gitu. Terus tidur tiba-tiba nggak tahu, nggak bisa gerak aja. Karena biasanya waktu itu emang lagi mau sholat, lagi kiang sholat, jadi pas dengar adzan subuh ya bangun. Oh iya, berarti lagi ada sesuatu yang ingin diminta lah ya. Nah, jadinya sebutlah gitulah. Iya. Terus nah tidur pas dengar adzan subuh mau bangun tapi nggak bisa. Ini badan kok diem aja, maksudnya susah pisan buat bangun. Kenapa? Nah kebetulan di samping tuh ada teman, kirain temen tuh kayak nindihin kita gitu tuh. Ternyata jauh temennya. Berarti posisi sadar? Posisi itu udah melek. Enggak, maksudnya sadar ngelihat temannya itu jauh. Iya, udah melek. Jadi bisa ngelihat temen lah. Berarti bukan mimpi kan? Bukan mimpi, kan kita bilang rep-rep. Oke. Nah. Bukannya rep-rep itu di dalam mimpi nggak sih? Ya, itu pernah. Rep-rep. Iya, rep-rep itu pas kita di kamar belakang itu ceritanya. Kamar belakang tuh ada kan? Kamar belakang itu bekas WC. Nah, direhab tuh. Jadi ruangan WC itu dijadiin ruangan kamar, Beb. Ruangan WC dijadiin ruangan kamar. Iya. Dan itu kita nyoba pertama kali. Jadi nih kamar nih. Nah, tidur berarti di rumah kita sendiri. Di rumah kita sendiri. Kita ngerasainnya merep-rep tuh ya bener-bener kita tuh lagi perang gitu. Maksudnya tarik menarik. Maksudnya tarik menarik gitu. Tarik-tarikan roh gitu. Sumpah. Tuh, itu sih. Kok rep-repannya itu mimpi sih? Emang rep-repan di mimpi enggak sih? Kalau rep-repannya di kita asli. Tidur. Kan kata orang mah rep-repan itu ditindihin makhluk halus. Emang ditindihin. Iya. Nah, itu kita beneran ditindihin. Posisi emang beneran ditindihin karena ya sama, kita juga ditindihin. Tapi cuman mimpi. Di dalam mimpi ditindihin, tarik-tarikan. Nih, tarik-tarikan. Jadi ditindihin apa tarik-tarikan? Ya, ditindih sambil ditarik-tarikin. Jadi gimana nindihin narik? Nyatanya ditindihin, cuma di mimpinya ditarik-tarik gitu. Gitu. Oh, berarti rep-repnya ke bawah mimpi. Apa iranya cuma takut doang jadi ke bawah mimpi? Apa emang bener? Biasanya abis rep-repan tuh kayak pegel-pegel gak sih? Pegel-pegel, sumpah. Pegel-pegel. Lemes. Kita itu langsung pindah. Kita lari ke kamar ibu kita gitu. Kalau Ira? Kalau kita enggak. Kalau kita pas waktu itu karena mau bangun sholat subuh, udah melek, dikira teman kita nindihin. Pas melek, teman kita jauh. Nggak samping kita tidurnya.
Nah, ternyata itu walaupun susah gerak masih bisa lirak-lirik tuh. Nengok nggak bisa, lirak-lirik masih bisa. Nah, pas ngelirik nengok nggak bisa tuh berarti nggak bisa gerak samsak. Samsak nggak bisa gerak. Iya, sama sekali. Sumpah nggak Udah, bisa gerak. pasrah aja gitu. Udah kayak, aduh kalau mau diperkosa, udahlah perkosa aku. Kesel dulu. Ya udah, diem. Tapi posisi terlentang apa tengkurap? Tengkurap itu posisi tengkurap. Jadi Kalau Ira posisi terlentang apa tengkurap? Terlentang. Ya berarti bukan rep-repan berarti. mantap depan. Kalau rep-repan tengkurap gitu. Tengkurap. Kalau rep-repan tuh tengkurap. Kita tengkurap. Aku itu lupa anjir. Tengkurap apa terlentang sih? Nah, itu mimpi lah kedor. Pokoknya kita yang pasti kita ngerasain. Namanya rep-rep aja. Ya gitu kita lagi tidur kan posisi tengkurap, nggak bisa nengok, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. Teman kita posisi jauh, tapi tengkurapnya tuh kan tengkurapnya kepalanya nggak di bawah, kepalanya di samping, jadi masih bisa ngelirik ke arah belakang. Ngelirik ke arah belakang, ternyata ada tuh. Nampak dan berinding semua. Gila. Nampak dan Soalnya kita terakhir kali rep-rep tuh udah lama tuh. Sumpah. Kita nggak mau lagi kita ngerasain tuh. itu posisi bener-bener kita ngelirik ke belakang dan spontan aja teriaknya bukan yang gimana terus nyebut gitu kita nyebut sama anjing, ternyata yang hitam gede tapi emang bener dan di apa ya, pundak tuh ditekan gitu, ditekan gini, bangun-bangun ngaca di cermin gosong di sini. Gosong maksudnya gimana? Gosong hitam di sini. Ada telapak merindingnya tuh. Bukan telapak tangan, gosong aja hitam sini sebelah. Oke, di lebam pundak gitu, kanan, lebam di pundak kanan. Karena di ini tuh ditonjok. Kok ditonjok sih? Ditonjok, kitanya ngelawan. Kayak nonjok aja lah gitulah. Lebih ke ngedorong sih. Terus teman kita langsung bangun. Teman kita gara-gara itu teriak. Terus kenapa? Bu gerik, kenapa gerik? Enggak tahu ah. Udah tuh. Nah, ya mungkin poin yang dapat diambil dari ya cerita kita yang rep-rep itu karena sosokan malamnya kita nantangin. Iya. Sok bikin kita kesurupan kayak gitu, bikin kesurupan. Kesurupan enggak, di rep-rep iya. Di rep-rep kiri. Dan itu enggak sih apa ya? Tapi kita ngelihat itunya nampaknya benar kelihatan. Benar kelihatan. Hitam. Kita waktu itu hitam, gede, tangannya tuh gimana gitu. Pokoknya adalah enggak mau. Tangannya masih gimana? Tangannya gede, Beb. Sumpah. Tangannya gede. Pokoknya besar lah gitu wujudnya. Badannya gede. Iya, gede. Tapi bedanya Ira mimpi. Kita ini kan nyata. Kita di mimpi. Kita kalau Ira mau bangun gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kita langsung kalau kabur kita aja. Bangun ada bekas ya, ada bekas juga. Oh, kita mah nggak ada, alhamdulillah. Di pundak aman gua. Di pundak bahu lah sebelah kanan ngebekas lebam hitam sini, dan itu nggak hilang, mungkin sekitar 2 mingguan nggak hilang. Kayak dibekam ya? Kayak dibekam gitu, gede ya, sekepelan tangan orang dewasa lah. Terus abis itu tidur lagi apa gimana? Nggak bisa. Nggak bisa tidur itu lagi. Padahal belum tidur, belum sih, baru tidur dan subuh bangun kayak gitu kejadian, mau tidur lagi takut tidur lagi. Iya. Kalau cerita yang di situ kita cuma di paling serem itu di rep-rep aja sih gitu. Masalahnya di rep-repnya sampai lebam tuh. Kapok sampai akhirnya kita kapok, udahlah nggak mau nantangin kayak gitu lagi. Udah. Dan ya itu mungkin poinnya ya jangan main-main sama yang bangsa gitulah, makhluk-makhluk kayak gitu. Mungkin ya mereka juga ada rasa kesel ketika manusia sok-sokan kayak gitu. Ya, berarti selain di rep-rep nggak ada lagi? Ada. Ini soal mimpi ya. Soal mimpi selain rep-rep kita pernah mimpi yang namanya Kunti. Mimpinya sebut merek. Sumpah bro. Waktu itu mimpi kita tuh lagi naik mobil kan malam-malam. Nah itu sama siapa ya kita lupa. Pokoknya nggak sendiri lah, berdua gitu naik mobil. Terus nggak sengaja kita lihat ke gedung yang lantai 2 tuh. Nah dia kan nampakin amekan tangan anjir. Warnanya apa? Ya putih beb. Dia kayak melayang. Oh putih dah. Iya anjir. Lambain tangan. Amekan tangan. Oh, itu minta ikut. Ya nggak gitu juga. Kayak gitu. Bangke.
Kan ini nggak sih ngelamain? Pola itulah kita nggak Terus langsung bangun. langsung bangun beb, langsung bangun. Ini mimpi kan, Terus nggak ada kejadian apa gitu. dari jadi apa? Kita langsung tidur lagi. Kalau danar kan ada bekas nih. Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Cuman terngiang-ngiang bae. Terngiang-ngiang sampai sekarang beb, sumpah. Sampai sekarang nah. Sampai sekarang tuh Itu belum lama berarti. belum lama. Iya, 2 bulanan lah. 2 bulan. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Mimpi. Tapi kita pernah ya, selain mimpi nih, di kenyataan gitu, di rumah kita kan kayak ada, waktu itu rumah kita tuh masih, belakangnya masih nggak bagus lah, masih ada pepohonan gitu. Masih kebon lah gitu. Kan kita tuh jam 2 pagi tuh bikin mie ceritanya Beb. Jadi kayak ada suara Beb. Percis banget. Suara kunti. Sumpah. Kita ngedenger pisan. Ngedenger, kita kan Suaranya mah. ya gitu Beb. Suaranya mah anjing. Contohin sini. Apa lo pakai? Kita jauh apa deket dengarnya? Deket Beb. Jadi deket. kayak di ventilasi gini nih, ventilasi udara tuh. Di situ. Oh, berarti kalau dekat jauh. Katanya. Oh iya, kalau misalkan dekat, Cuma jauh. cuma yang misalkan nggak tahu. jauh, dekat. Cuma yang Dekat, nggak tahu. cuma kita jadi denger dekat. Ya, ya itu katanya Bay bisa ada di samping. Iya, enggak tahu. Anjing. Ini suara apa kan kita? Orang rumah pada tidur kan. Terus Ya positif thinking aja nggak sih? Iya. Itu 2 kali HP. je. Gimana sih? Ya berarti dua pesan. 2 pesan. Jadi 2 pesan gitu. Ya, Ya pesan apa? ngerti gak sih nyanyinya bagus? Nyanyinya gimana gitu? Ciri khas banget tuh. Nyanyi apa ketawa? Ya, ketawa lah. Ketawa. Gitu. Pakai itu dah, huruf vokal it. Bisa jadi masak mie enggak? Jadi, Beb. Kok jadi masak mie? Ya terburu-buru akhirnya setengah matang. Enggak keras, sumpah enggak keras. Langsung kabur. Demi Allah. Masih keras anjir. Baru dimasak berapa menit. Tapi dimakan Bay, masa? Yang kalau misalkan kenyataan kita emang pernah denger langsung ya suara kunti. Dengar. Berarti belum pernah nampak. Belum pernah kita ngeliat kayak bentar lanjut tuh. Enggak mau Erik, ya Allah. Berarti mimpi doang ya? Yang lambaiin tangan mimpi. Iya mimpi. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi real nyatanya bener kayak di TV-TV kan? Iya. Bentukannya. Bentuknya sama. Senyum enggak? Lebih ke cuek sih. Gitu tuh. Iya gitu, bibirnya tuh gitu tuh. Cantik. Ya. Kita masih ingat sumpah. Apanya? Tapi di mimpi ya. Di mimpi. Itu kalau mimpi bisa ngelihat jelas. Kita soalnya kalau mimpi tuh mimpi orang aja tuh enggak samar-samar ya. Iya, mukanya kita akan sama. ngerasain namanya mimpi Beb, sumpah. Nampakin jelas. Ya bener lagi lah Ira ngerasain lah itulah. Sok aja. Ya saya hello lah seenggaknya tuh. Saya ada posisi pas masih sekolah dulu, kita kan sekolah di pelayaran ya. Pelayaran kan berangkat sebelum subuh. Yang kebetulan dari rumah ke sekolah itu ngelewatin makam. Terus posisi kita jalan kaki, apa ya, keranda itu biasanya kan ada di masjid, tapi posisi keranda di desa kita tuh adanya di makam, bukan di masjid. Nggak tahu, biasanya ada di tengah-tengah makam, itu mah di pinggir jalan pas orang-orang lewat. Berarti nggak secara langsung pindah gitu aja gitu? Nah katanya itu mah dipindahin sama anak-anak situ. Ya nggak masalah, lucunya tuh jadi apa ya? Bukan lucu sih, lebih ke kasihan orang yang mau kerja dekat laut tuh di Gebang. Ada kan nelayan mau berangkat jam 4, jam 3-an lebih lah. Karena tahu tiba-tiba keranda pindah, biasanya di tengah itu mah di pinggir jalan. Ya apa ya, spontan aja. Dia kayak naik sepeda, tiba-tiba sepedanya dijatuhin, kabur deh kayak. Kita kaburnya bablas, lurus, dia kayak balik lagi. Dia nggak jadi ke lautnya sih. Iya. Terus itu malam posisinya? Jam 3:30 pagi. Oh. Kita kan pelayaran kan berangkatnya jam situ. 3:30 tidak ke sekolah. Iya, kan soalnya sholat subuh bareng. Oh, benar. Terus ya itu dan itu nggak sekali kayak gitu tuh. Berkali-kali kayak gitu, keranda pindah. Dan yang apa ya, paling mungkin dikatakan paling serem lah mengenai keranda itu kerandanya yang geter. Nggak tahu ada apa. keranda geter. Kita yang biasanya harinya
biasa aja. Jadi lari ngipit gitu tuh. Apa nih? Getarnya sampai bunyi. Bunyi kerandanya keranda kayu, soalnya masih keranda kayu. Sampai bener-bener bunyi. Itu posisi di pinggir jalan apa di tempat aslinya? Di tempat itu keranda di tempat. Iya. Itu merinding ya anjing. Ya kita bingung ya jadinya. Aduh gimana? Ya udah ya, daripada kita nggak masuk sekolah di gaplokin. Jadi gas bae lah lari. Ya lumayan 1 kilo lari. Nyampe keker bae kakinya. Tapi nggak ngeliatin. Nggak nampakin kalau itu. Nah kalau di tempat yang sama juga beredar mungkin beredar cerita, dan kita juga pernah lihat sendiri, itu ada hantu yang namanya tuh Banaspati. Banaspati itu kayak api gitu, bola api. Jadi nggak tahu kenapa kayak mau maghrib tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, dan nggak ada apa-apa, pohon kebakar sendiri. Gara-gara bola-bola itu. Ya nggak tahu, pertamanya pada nggak tahu ini kenapa pohon kebakar, ada yang buang puntung rokok apa positif aja. Ternyata pohonnya posisi kering apa posisi nggak kering? Posisi pohon hidup, nggak kering. Jadi ya kalau puntung rokoknya berarti kan kudu dikasih minyak dulu baru kebakar. Iya makanya. Terus ya, cuma ya positif thinkingnya gitulah. Paling ada yang udut buang rokok terus kebakar. Tapi kebakarnya atasnya doang apa dari bawah? Dari bawah. Oh berarti satu pohon. Enggak dari bawah, di tengah. Kebakarnya di tengahnya doang. Di tengah ke atas, bawahnya enggak. Ya mungkin buang rokoknya gini. Iya. Tengah tuh. Lebih ke buang rokoknya ke atas ya. Nempel kena daun, kering, kebakar paling itu. Tapi kejadiannya enggak sekali. Kalau sekali ya udahlah, puntung rokok udah aman. Iya. Ternyata berkali-kali kayak gitu. Dan di pohon yang sama. Di pohon yang sama. Iya, itu kebakar. Tapi masih hidup pohonnya. Berkali-kali sampai akhirnya ada kayak orang pinter lah sebutnya orang. Tapi sampai sekarang pohonnya masih hidup. Sampai sekarang pohonnya masih hidup. Kalau mau tahu ayo ke sana. Terus masih hijau gitu. Daunnya masih hijau atasnya. Enggak kering kayak kebakar. Yang kebakar ada, tapi atasnya masih hijau. Ya harusnya kalau udah kebakar tengahnya tuh kebakar semua, bukan setengah kebakar, tapi posisi pohon tengahnya itu kebakar full gitu. Tengahnya tuh kebakar sampai ke ranting-rantingnya. Cuma atasnya masih hijau, hidup. Dan masih hidup sampai sekarang pohonnya ada. Terus itu kejadian beberapa kali gitu, ada orang pinter gitu ke situ nemu pusaka. Pusakanya bola-bola? Enggak, keris. Kerisnya kan gua apa? Ya kerisnya nggak tahu ya, namanya pusaka. Ya dipelihara mungkin. Terus abis pusakanya diambil nggak kebakar-bakar lagi? Sampai sekarang belum ada kejadian kebakar lagi. Ya itu sih yang beredar di masyarakat tuh di desa kita. Jadi percaya itu tuh Banaspati. Banaspati itu apa sih? Banaspati itu kayak ya setan, bentuknya itu menyerupai api gitu, bola api. Oh, Banaspati itu namanya. Banaspati itu nama setannya gitu. Bukan ada sejarah apa gitu. Orang yang jadi apa terus tiba-tiba jadi bola. Bukan jadi bola, maksudnya jadi makhluk yang menyerupai bola. Makhluk menyerupai bola. Bola api kan katanya? Oh, bola api. Enggak ada. Ya kurang tahu masalah sejarah kenapa jadi Banaspati mah kurang tahu lah kalau itu mah. Tapi yang jelas itu sangat ya dibicarakan gitu. Orang-orang. Jadi rame kan di desa kita, sampai masuk berita juga. Kalau di tempat Ira apa aja? Enggak sih. Yang bola-bola enggak ada. Adanya? Banaspati ada enggak? Enggak ada. Belum nemuin. Ya paling pulang-pulang. Enggak, maksudnya yang sering diomongin itu. Apa ya? Enggak ada. Enggak ada yang diomongin. Enggak ada yang diomongin. Nah, emang Iranya enggak ikut-ikutan aja. Iya, kita jarang main di rumah aja. Kalau di rumah nih kita enggak kemana-mana. Jadi langsung didatengin ke rumahnya. Mungkin coba. Ya kalau ngomongin horor mah percaya nggak percaya sih. Ya mereka tuh ada jangan mengganggu aja sebenarnya. Ya mereka juga bakal merasa risih kalau digangguin. Iyalah. Karena semenjak mimpi jadi percaya tuh ya. Tak emang dari dulu percaya. Enggak juga sih. Ya cuman mimpi ya. Ngelihat gitu kan. Ya nggak tahu juga sih kalau misalkan ngelihat kenyataan tuh. Enggak, semenjak Ira mimpi nih jadinya percaya enggak? Percaya enggak kalau itu tuh ada gitu? Enggak Masih belum percaya. Masih belum percaya. Oh, berarti harus namakan dulu baru percaya.
Ya mau gimana lagi, kalau misalnya nampakin nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa dah. Tapi kalau misalnya pas Ira dengar suaranya waktu itu, udah percaya? Udah percaya? Enggak, jadi sekarang nih Ira percaya nggak? Enggak sih, karena belum nampakin aja. Kalau udah nampakin percaya. Berarti ya masih positif thinking. Itu suara apalah gitu. Kalau Ira percaya nggak? Kalau kita percaya mereka tuh ada. Cuman yang menyerupainya mah mungkin tergantung pikiran kita ya. Kalau misalnya kita lagi mikirin kipas ya nyerupain kipas mungkin ya. Kan nggak tahu gitu juga. Apa ya, setan kipas? ya kan nggak tahu. Barangkali aja ada yang baru lagi tak. Terus ada pengalaman yang kira-kira horor yang sangat menakutkan ya? Ada apa ya? Ini mungkin cerita teman kita kayak di film-film lah ceritanya tuh. Teman kan buka usaha, dia tuh bisa dikatakan tuh sukses. Suksesnya dalam kata lain laris lah usahanya. Jualan berarti? Usahanya jualan, dia laris. Kebetulan kita juga di situ customer lah. Konsumen di situ, sering main ke situ. Dia jualan kopi-kopi gitulah, tempat kopi. Sering main ke situ dan beberapa bulan kita main ke situ enak gitu, nyaman apa kopinya tempatnya nyaman. Yang nggak angker lah. Nah terus selang beberapa bulan setelah kita sering main dan posisi udah rame pisan tuh, udah rame lah, tiba-tiba kayak ngerasa yang biasanya di situ tuh dari mulai buka sampai tutupnya di situ baik, itu baru duduk kayak udah nggak betah gitu tuh. Ini kenapa nggak betah gini? Dan teman kita yang istilahnya di situ dia indigo, bisa ngelihat itu, ngomong, itu ada cewek di pojok diri kan, dia tinggi, cewek nggak cantik, ya sebutlah tadi seperti yang Reza bilang, dia Mbak Kunti, nggak cantik, serem. Teman kita cantik. Cantik dah. Kenapa nggak diajak jalan? Ya posisinya dia kayak matanya melotot, melayang, bibirnya tuh mingkem, gitu tuh. Nah, jadi cuek dah. Malas tak ngajak cewek-cewek yang cuek tuh. Ya kita sampai merinding. Itu kalau yang di situ serem, dikatakan serem, rusak mukanya gitulah. Kayak apa ya? Ya bayangin dewek lah kuntilanak, mukanya rusak, tinggi. Ya kayak di TV-TV lah ya. Nah, itu satu hari bilang, situ lagi beberapa hari sama nggak betah. Akhirnya nanya kan ke teman kita yang jualannya, bang, kenapa sih kita kok nggak betah di sini? Padahal posisi masih sama, duduk apa segala macem kayak yang biasa kita duduk nyaman di situ. Nah ini kok nggak nyaman pisan. Nggak tahu ya. Iya ya, kenapa ya? Mulai sepi juga itu posisinya, udah mulai sepi tuh. Terus udah tuh ganti hari lagi ke situ. Lewat, niatnya mau ke situ. Di mata kita tutup. Terus akhirnya labas kan ke tempat lain, kita update story, lagi ngopi, dia kayak komen. Kenapa pindah? Yang punya warungnya? Iya, kenapa pindah sih ngopinya ya? Tutup gak sih? Kita bilang itu. Buka aja. Dia kan ngepap. Nih, buka. Iya, sepi. Tapi pas Ira lewat tutup? Tutup. Pas kita lewat tutup, dan itu di jam biasanya buka. Di jam biasanya dia kayak buka, ini yang Ira lihat tutup. Kita lihat tutup. Aneh kan di situ. Wah, ini kenapa? Nah, setelah kita nanya-nanya lagi ke orangnya, ke teman kitanya yang punya itu, dia bilang dapat kiriman. Guna lah ibaratnya. Guna. Iya, dapat gitulah. Kiriman kayak gitulah. Dan itu nyata, di mata tuh nyata bisa air galon warna putih nggak sih? Nah, malam tuh putih. Pagi pas mau buka lagi, tutup kan. Malam tutup. Bukan pagi, sore mau buka, ganti darah. Segalon tuh? Segalon. Ganti darah. Dia kayak cerita sama kita. Darah apa cuman air warna merah? Ya galon aja, masa dikasih marjan? Ya barangkali aja. Kalau darah segalon kan buang-buang darah nggak sih? Ya, iya sih. Kalau darah kan baunya amis gitu nggak sih? PMI nggak sih? Iya kan, buat donor. Kali ya, tapi ya darah segalon. Teman kita bilang itu darah katanya. Iya amis, baunya anyir gitu. Ya udah kan, nggak apa-apa. Terus itu nggak apa-apa. Ganti hari lagi, cerita lagi deh. Oke, katanya dapat kiriman lagi. Tapi masih di tempat yang sama. Tempat yang sama. Kirimannya itu berupa gulungan kain kafan gitu, isinya pasir.
Dan di hari itu juga kita ngeliat sendiri. Nggak tahu tiba-tiba nampakin. Dan itu cewek yang sama kayak yang temen kita bilang. Yang pas awal bilang. Iya. Di pojok juga. Iya sama. Akhirnya kita bilang kan, Bang ini tuh ada apa-apa nih di tempat ini tuh, kayak ada yang sirik gitu kayaknya. Terus sama dia kayak, iya kenapa sih usaha tuh pada kayak gini? Ya, padahal mau usaha bayang nggak sih? Nggak usah pada pakai sirik kayak gitu tuh. Apalagi sampai ya kalau mau saingan ya udah saingan bersih, nggak usah kayak gitu. Itu mau sampai dikirim-kirim kayak gitu, risih nggak sih? Bukan risih lagi. Sampai akhirnya dia kayak mutusin buat tutup, pindah tempat itu. Sekarang dia udah pindah tempatnya. Dan alhamdulillah pindah rame lagi. Itu juga dia kayak kan sempat apa ya, kayak gunain kayak gitu lagi lah. Mau tahu siapa ini tuh kayak gini. Cuma ya. Tadi dia kayak orang pintar lagi. Ke orang pintar lagi, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya kayak gitu dan kayak gitu menurut kita nggak guna. Kalau emang kayak gitu emang butuh. Kalau mau berlindung kayak gitu ya jangan ke orang pintar lagi. Kalau ada kita mah ya udah mending kira ngerasa sholatnya bener nggak, iya mending dikuatin ibadahnya bener nggak gitu, imannya kuat nggak, itu baik. Tapi yang dia bilang itu benar ada guna. Bener. Dan emang ya siapa orangnya sih yang nuker air galon pakai darah? Iya nggak kayaknya juga. Posisi tutup pisan. Iya beli darahnya juga mahal nggak sih? Ya, iya. Masa dadak donorin dulu. Terus abis itu langsung tutup dan pindah tempat ya sekarang. Kayaknya setelah pindah rame lagi. Iya. Tapi nggak diguna-guna lagi. Ya nggak tahu belum. Tapi semoga belum. Semoga belum. Semoga enggak. Semoga belum. Semoga belum. Maaf sih. Ya, semoga enggak sih. Ya udahlah buat teman-teman yang dengerin cerita Danar sama cerita Reja yang dimimpiin Mbak aja. Gimana sih? Dimimpiin Mbak sama diketawain Mbak. Semoga nggak kenapa-napa aja. Kalau Danar kan tadi kan ada lebam-lebam itu ya kan. Takutnya kan nanti pas tidur kemimpiin lagi. Ya udah gitu aja. Kalau ada cerita-cerita horor bisa langsung aja hubungin ke Reja aja. Siap. Pengen lihat kan ya. Ya udah ya buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai akhir terima kasih. Bye.